Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan pujian beserta puji kepada Ilahi Rabbi Allah yang Maha Suci. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Rami sinarang baca anu parantos mapari fasilitas kanggo paguyuban Jampang Tanda dina raraga panginten audiensi mengundang vendor di PT Klarian. Tapi langsung dipayun satu acara penginten Simkuring menyampaikan sepatah kata dua patah kata. Simkuring manusia biasa, sinarang sanes manusia luar angkasa pada materi. Simkuring jalmi biasa anu terluput dina alpa dosa, nyuhunkeun dihapunten panghampura kasadayana masih dina ranah panginten tadi Idul Fitri minal aizin wal faizin kasadayana. Mudah-mudahan kegirangan rasa hormat ke rekan-rekan paguyuban Jampang Tanda Makalangan. Alhamdulillah penginten perwakilan di DPC Walura alhamdulillah menghadiri antusias dengan adanya kegiatan dari paguyuban dengan tagline Jampang Tanda Makalangan nah hiji jadi hiji. Insyaallah mudah-mudahan selalu memberikan satu momentum terbaik untuk Jampang Tanda Makalangan, untuk sosial kemasyarakatan kita. Ini memberikan satu sedikit pemaparan apa itu Jampang Tanda. Jampang Tanda tidak bisa dikategorikan, kami di sini itu bukan ormas ataupun organisasi kemasyarakatan, tapi kami di sini adalah wadah dari ormas OKP yang ada di wilayah Pajampangan plus Kabupaten Sukabumi, yaitu paguyuban yang menaungi dari semua unsur ormas OKP yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya Pajampangan. Itu Pak Camat, Pak Kapolres dikatakan ini paguyuban. Jadi anu ngaraos cinta akan adanya Jampang, insya Allah akan mencintai Jampang Tanda Makalangan. Makanya dirinya sesuai dengan tagline Jampang Tanda, yaitu adalah ngahiji ngajadi hiji gitu. Jangan teu aya perpecahan, teu aya sengketa, teu aya naon lah gitu masalahna. Mudah-mudahan dengan adanya satu ikatan menjadikan saudara silaturahmi kita ini bisa terjalin dan mudah-mudahan menjadikan Kabupaten Sukabumi ke depan lebih baik macam itunya. Sinarang penginten pada khususnya Lengkong di bawah naungan paguyuban Jampang Tanda Lengkong mudah-mudahan biasa bersinergi dengan Portobincang yang ada di Kecamatan Lengkong. Nasib kuring oge ngaturkeun ka rekan panginten di Jampang Tengah. Alhamdulillah nampak hadir oke mewakili paguyuban Jampang Tanda DPC Jampang Tengah. Atur nuhun ka rekan-rekan sedayana. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita hari ini, insya Allah kita tidak akan kendur terkait apa yang menjadi keluhan masyarakat hari ini terkait infrastruktur yang sangat jelek. Alhamdulillah paguyuban Jampang Tanda Makalangan beserta ormas OKP yang ada di wilayah Pajampangan waktu Oktober menggelar aksi sosial, aksi damai, meminta pihak terkait untuk segera merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat pada mati. Alhamdulillah dengan adanya respon dari pemerintah atau dinas terkait, alhamdulillah di akhir tahun 2023 bisa terrealisasi, walaupun itu lamun bahasa mepele mah mepele anu dipenta total namanya dibangunkan 1,5 kilo. Alhamdulillah karaos lamun kamari mah di pom bensin dugi kamari teh abi
tak ngungklek ke launan ayo dicor sing sarian kata mobil gitu belumnya. Nah mungkin jangan terlena setiap tahun akan melakukan pembangunan infrastruktur, tidak mungkin. Makanya kita dengan adanya aspirasi yang didapat dari masyarakat di bawah naungan Paguyuban Jampang Tandang hari ini memberikan aspirasi ke kita terkait pengawasan infrastruktur yang hari ini mungkin doa dari kita semua, action dari kita semua sudah insya Allah di hari Rabu besok insya Allah pekerjaan infrastruktur yang ada di Jampang Tengah akan segera dilakukan. Nah, untuk itu kita sebagai paguyuban dan sesuai tertuang di dalam ADAR-nya kita di dalam bab 2 pasal 6 terkait kontrol sosial dari mulai pemerintah maupun swasta. Nah ada tugas kita sebagai paguyuban dan kita tidak perlu melanggar ADART yang sudah dituangkan di dalam aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada di paguyuban. Sebagai kontrol sosial kita menampung aspirasi dari masyarakat dan kita perlu menyampaikan aspirasi masyarakat itu melalui Paguyuban Jampang Tandang Magelangan mau ke swasta ataupun ke pemerintah. Nah makanya untuk rekan-rekan semua hari ini kita sudah beritikat baik dengan mereka, mengundang mereka untuk melakukan audiensi terkait kerusakan infrastruktur. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Danang tadi, itu hak dan kewenangan ada di pihak-pihak stakeholder yang ada di Kabupaten Sukabumi ataupun ada di provinsi. Tapi kalau kita mau mengkaji secara aturan, kita pun hari ini berseliweran di media sosial terkait aturan. Mungkin di dalam hari ini dengan era modernisasi HP Android, pasal-pasal itu tertera di dalam HP, tinggal klik saja, insya Allah pasal-pasal itu akan keluar. Nah makanya dengan era modernisasi hari ini kita dan sudah jalan atau infrastruktur yang ada di Jampang Tengah sampai Kiara 2 itu dan di Cikembar sampai Kiara itu masuknya di tipe berapa atau level berapa atau kelas berapa. Ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan jawaban dari Dinas PUPR Provinsi itu adalah masuk ke level atau kelas 2 dengan tonase yang dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Ini undang-undang, walaupun ini undang-undang produk manusia, tapi mungkin kita sebagai warga Indonesia yang baik harus mentaati dan memahami aturan yang sudah dibuat oleh manusia itu sendiri kan itu. Dan DPR tadi diberi kurang nyin produk yang asal nyin hasil dari rapat paripurna dan dicetuskan di badan legislasi ataupun bisa dibawa ke ranah paripurna tentu oleh ketua DPR. Nah mungkin hari ini secara aturan perundang-undangan kita mengikuti sedikit di pasal 309 Undang-Undang Nomor 22 2009 terkait infrastruktur sarana dan prasarana umum yang melebihi kapasitas tonase atau overload. Di dalam pasal 277 berbunyi ada yang melanggar terkait tonase atau overload yang sudah dituangkan dalam undang-undang itu, maka akan terjadi pidana. Tidak salahnya kita mengingatkan mereka sebagai pengusaha, mana teh salah nyelakakeun dengan kerusakan jalan. Tidak sedikit yang jadi korban masyarakat hari ini, korban jiwa, korban kendaraan. Ya, kerusakan kendaraan yang harus kita pikirkan. Emang beli mobil itu gampang, beli motor itu gampang? Tidak gampang. Nah makanya kita sebagai masyarakat harus bisa mengontrol, mengawasi terkait tindakan-tindakan atau perilaku yang di luar dari kewenangan hukum. Nah makanya kami Paguyuban Jampang Tandang Bacaman sesuai dengan ADART kami sebagai Paguyuban Kontrol Sosial, insya Allah kami akan memberikan satu teguran ke mereka. Kalaupun tidak tindakan hari ini dikarenakan kita berasaskan
Pancasila dan berkeadilan, kita mempunyai masih dalam tatanan toleransi hari ini. Nah, kalau sudah tidak ada toleransi, maka kita akan mengambil satu sikap yang kedua yang akan kita lakukan oleh Paguyuban Jampang Tanah, mengundang dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perhatiannya mereka, pengawasannya mereka hari ini. Dikarenakan kerusakan jalan disebabkan oleh infrastruktur, di sana ada kewenangannya. Jalan provinsi itu adalah kewenangan dari Dishub provinsi. Nah, kami mempertanyakan ke Dishub kabupaten. Kami sudah beberapa kali mengundang untuk audiensi Pak Camat. 3 kali saya beraudiensi dengan Dishub kabupaten, dari mulai di Desa Deglasari, di BKPSDM, dan di Gedung Dewan di Jajawai. Nah, jawaban dari Dishub kabupaten itu bukan kewenangan kami. Nah, makanya hari ini dengan adanya kita mengundang audiensi dulu ke vendor-vendor untuk meminta satu pertanggungjawaban dari mereka. Apa yang menjadi kontribusi yang nyata? Masa kita orang Lekong atau orang Pajampangan hanya mendapatkan getahnya saja, sedangkan madunya yang dikatakan oleh Pak Kapolsek tadi dibawa oleh mereka ke Surabaya, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ataupun ke Bali. Tapi kita warga pribumi hanya dijak-jakkan mereka. Nah, makanya untuk itu Pajampangan, paguyuban dengan adanya paguyuban hari ini, dan sesuai dengan ADART kami tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum. Kita sebagai kontrol sosial wajib hukumnya bagi kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Betul. Dikarenakan infrastruktur itu adalah lingkungan. Kalau jalannya jelek, ya secara otomatis merugikan kita semua. Bukan hanya orang Lekong, Polres Tepaiwan, bukan hanya orang Pabuaran, tapi mencakup seluruh masyarakat Pejampangan sampai Kiara 2, sampai Surade, sampai ujung Genteng ujung. Kena imbas dari infrastruktur yang jelek hari ini. Nah, sedangkan yang menikmati keuntungan infrastruktur hari ini, yang menikmati keuntungan adalah pengusaha, segelintir orang. Bahkan mungkin ada mafia-mafia di sana, gitu kan, yang seolah-olah mengatur ke Jampang Tanah naon. Bahasa kan gitu. Ayat DE yang diharap nanti kalau Jampang Tanah naon. Kembali, kita tunggu tanggal mainnya. Kita bukan menantang perang ke mereka. Saya sudah garis bawahi kemarin pada mereka Belanda hitam. Saya sebut Belanda hitam yang hanya menikmati istilahnya keuntungan dari pihak perusahaan, tapi tanpa ada kontribusi yang nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya tantang mereka, bilang perlu cek air bedok di air. Nah, tapi kita tidak seperti itu. Kita masih mengedepankan asas toleransi, asas kebijakan. Nah, hari ini dengan adanya undangan yang resmi dari Paguyuban Jampang Tanah dan DPC Lekong, mereka tidak mengindahkan itu. Saya pun akan mengambil satu sikap. Pertama, sebelum kita melakukan aksi besar-besaran di jalan, menutup mereka, menutup akses mereka, kita akan mengundang dulu dinas PUPR ataupun dinas perhubungan provinsi Jawa Barat untuk meminta pertanggungjawaban terkait infrastruktur, kerusakan infrastruktur hari ini yang disebabkan oleh overdimension atau kelebihan muatan. Makanya untuk itu kita sepakat, oke kawan-kawan, sepakat. Sebelum kita melakukan aksi besar-besaran di jalan, kita mungkin dalam kurun waktu dekat ini kita akan bersurat dulu ke dinas perhubungan provinsi dan mungkin ke dinas PUPR provinsi juga untuk mensinkronkan apa yang menjadi penjelasan penjabaran dari pertemuan audiensi kami waktu itu dengan tonase 8 ton. Apakah aturannya itu diperdakan atau tidak? Itu kita akan pertanyakan ke PUPR. Makanya kita akan mengundang di dinas perhubungan sebelum kita melakukan aksi demonstrasi di jalan untuk menutup akses mereka. Dalam artian punten Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Ramil, kita bukan mau menutup usaha mereka, tapi
kita mengundang mereka untuk mencarikan satu solusi terbaik. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Pemerintah pun akan mungkin terbantu oleh kita. Kalau misalkan ada MOU dengan pihak-pihak vendor yang masuk ke Rempong, yang masuk ke Jepang Tengah, pihak pemerintah pun